Katanya Ghazali, sering-sering kamu ngaca diri, sering-sering introspeksi. Kalau ketemunya dirimu itu awam, lakukan 5 hal itu. 1, 2, 3, 4, 5. Awam itu berarti bukan bidangku, bukan wilayahku, bukan, nah itu berarti kamu awam. Kamu mungkin ahli di teknik tapi awam di kedokteran. Ahli yang itu kan awam namanya. Kalau contohnya Ghazali ini, itu sebenarnya ilmu kalam. Jadi tidak harus semua orang ngerti filsafat, tidak harus semua orang ngerti ilmu kalam, tidak harus semua orang ngerti kedokteran, tidak harus semua orang ahli matematika. Jadi dibandingkan gimana caranya jadi profesional, kalau Ghazali malah ngajar gimana caranya jadi awam. Itu kan antitesisnya Barat. Barat itu selama ini mendengung-dengungkan kamu harus profesional. Tapi kalau Ghazali, ayo jadi orang awam yang baik. Itu gak sembarangan. Jadi awam pun harus belajar. Kenapa banyak chaos hari ini? Karena orang awamnya gak sadar kalau dia awam. Setiap orang komentar tentang politik kah, tentang kesehatan kah, tentang kamu, ngomong aja semuanya. Nggak ngerti batasmu. Itu malah bikin chaos. Kalau Ghazali teorinya kebalikannya. Ayo sadar kapan kita jadi awam. Ya meskipun kalau kamu merasa dirimu, saya nggak awam Pak karena saya sarjana. Oh iya berarti hidupkan itu. Tapi bagi yang awam, nah itu 5. Yang pertama taktis. Kalau agama taktis itu menyucikan diri, pasrahkan semua pada Allah. Kalau yang non agama berarti ya sucikan diri, pasrahkan pada ahlinya. Ahlinya yang lebih tahu. Nah, jadi kita nggak usah cawe-cawe. Hari ini kan kamu Jokowi kamu komentari, Prabowo kamu komentari, kasus JIS kamu komentari, apa wae kamu komentari. Semua hal kamu komentari. Ini yang bikin kacau, bikin rusak. Jadi orang dianggap ngerti segalanya. Saya pernah kejebak sekali di wawancara TV, Metro TV nyari yang ngerti filsafat. Terus ada yang rekomendasi aku di wawancara tak. Aku, ini wawancara apa toh Mas? Anu Pak, pokoknya kita cari yang ngerti filsafat. Tak pikir wawancara filsafat. Begitu ngomong wawancara, gimana pendapatnya Pak Faiz tentang Nyai Roro Kidul? Aduh, cari filsafat, ujung-ujung takut Nyai Roro Kidul. Live, berarti aku iki piye tak jawab piye, enggak tak jawab piye. Nah, aku ngarang ya iso wae, cuma kan bukan bidangku. Akhirnya terpaksa aku ngomong tentang mitologi, mitologisasi, demitologi dan seterusnya. Nggak ono Nyai Roro Kidul deh, pokoknya mentalitas orang yang memitoskan sesuatu. Contoh yang dimitoskan Nyai Roro Kidul. Daripada aku nggak ngerti terus ngarang-ngarang Nyai Roro Kidul adalah Ciloko. Karena memang bukan ahlinya. Nah kalau mitologi, mitologisasi, demitologi aku ngerti. Jadi aku ngomongnya ke situ, biar yang lain yang jawab Nyai Roro Kidul. Pertanyaan selanjutnya lebih dahsyat. Gimana menurut Pak Faiz tentang Syekh Siti Jenar? Aduh, habisnya Roro Kidul, sekarang ketemu Syekh Siti Jenar. Judek nah aku ya, bukan bidangku. Mbok tadi nyari ahli kejawen apa sopo lah gitu, Pak Herman Sindung apa sopo lah ya. Syekh Siti Jenar tanya aku. Tanya Plato, Aristoteles, takono Sartre tak jawab. Saya Siti Jenar, ya aku ngerti, cuma nih aku ngomong lah ketawa semua orang. Kamu harus ngerti batas. Hari ini kan orang itu kadang-kadang yang penting terkenal apa wae ya wis, dikon diskusi apa wae ya wis bisa. Nah, enggak. Harus taktis. Yang kedua, al-iman wa tasdik. Percaya dan membenarkan. Enggak usah cerewet kalau memang bukan bidangnya. Kalau kamu urusan kesehatan lebih ngerti dokter, maka kalau kamu berobat ya harus iman wa tasdik. Kalau dokternya bilang gitu ya gitu, nggak usah diajak diskusi. Sebentar dokter, saya nggak ngerti dalilnya ini kok bisa sampean bilang enggak. Kamu bukan ahlinya kok ngajak debat. Urusan teknik juga begitu. Urusan listrik ya serahkan ahli listrik. Terhadap ahli listrik kita iman wa tasdik. Terus yang ketiga, al-i'tiraf bil ajzi, mengakui
kelemahan diri. Oh iya ya, aku itu tidak paham ya kalau bidang itu, aku itu tidak ngerti kalau wilayah itu. Itu namanya al-i'tiraf bil ajzi, mengakui kelemahan. Jangan sok, jangan kemenyek kalau bahasa Jawa Timurnya. Tidak ngerti ya diakui aja nggak ngerti. Itu al-i'tiraf bil ajzi. Akuilah bahwa di bidang itu kamu tidak ngerti, kamu lemah. Kadang-kadang kan ada orang tidak ngerti aja bisa sombong. Aku kalau belajar itu 2 minggu tak kuasai langsung. Oh ya berarti 2 minggu lagi, sekarang ya tidak ngerti apa-apa masih kan. Gitu aja, yang tidak ngerti aja bisa sombong kan. Tidak, harus al-i'tiraf bil ajzi. Akuilah kelemahanmu. Dan yang keempat, as-sukut anis soal. Jangan cerewet. Tidak ngerti cerewet, nyebeli lagi, pertanyaannya ngawur lagi, tidak mengarah lagi, tidak. Itu awam. Dan yang terakhir, al-imsak, menahan diri. Kalau kalam ya antasaruf fil alfat. Gak usah nafsir sendiri, gak usah nakwil sendiri. Sudah ada ahlinya. Nah ini kalau bagi saya, kenapa tak cuplik dari sini, karena ini teori, bagi saya teori anti profesionalitas. Kebalikannya masukannya barat. Gimana caranya jadi awam. Itu penting loh. Mbok anggap kamu tiap hari marah-marah, pemimpin gak ada yang becus, belajar dulu jadi pemimpin. Sebenarnya kamu juga gitu, rakyat belajar dulu cara jadi rakyat yang baik. Wong kamu juga bukan rakyat yang baik kok ngeritik pemimpin yang tidak baik. Nah itu kan podo wae jan-jan nih, antara yang ngeritik sama yang dikritik. Latihan jadi awam. Itu teori yang khas. Oke, karena kadang-kadang kan orang itu berpikirnya satu kutub, kutub yang lain tidak dipikir. Hari ini misalnya contoh, saya lupa baca di mana itu kan tentang obat kuat. Jadi di mana-mana orang selalu ribut gimana ada obat kuat biar kita tahan lama gitu. Ada nggak kira-kira yang mikir obat yang justru menurunkan gairah? Kan banyak orang yang gairahnya meluap-luap, ada yang selingkuh, ada yang sekarang mungkin kalau kamu punya ide baru menjual obat penurun gairah biar nafsunya nggak kegedean misalnya, mungkin laku juga ya kan. Loh kan nggak bisa kan orang mikir di kutub sebaliknya, selalu mikir obat kuat sekali oles langsung on klinik, kan selalu mikirnya ngono kabeh. Lah itu kan bagi orang yang sedang lemah. Lah kayak gini anak-anak muda nafsunya dur, nggak ada sasarannya kan, kok ditawari obat kuat, ya harusnya obat yang agak melemeskan sementara lah untuk biar nggak ganas-ganas banget. Nah itu mungkin coba aja. Gimana caranya? Kalau agama kan rumusnya cuma puasa. Allah pak sudah nafsu disuruh lapar lagi, malah sengsara. Wah mungkin kamu herbal untuk menurunkan hasrat. Wah itu kalau ada kayak gitu bagus. Itu namanya mikir kebalikannya. Kayak Ghazali yang mikir wali aneh. Kabeh kok mikir profesionalitas. Lah gimana? Nggak banyak orang pinter untuk jadi awam. Nah, maka terus dia nulis Iljamul Awam, gimana caranya mengendalikan orang awam. Oke, mulai masuk ke filsafat. Ya, dimulai dari ilmu. Tadi kan epistemologinya sudah, dari al-mungkin minad dolal. Bagi Ghazali, nah ini pelan-pelan dilihat, alam semesta ini realitasnya adalah 4 dimensi. Bukan 3 dimensi, tapi 4. Dimensi pertama adalah dunia fisik, alamul mulki wasyahadah. Dimensi fisik yang kelihatan, bisa diakses oleh panca indramu. Itu dimensi pertama. Alatnya sederhana. Alat paling primer adalah panca indera. Akal itu membantu mengkonstruksi hasil persepsi dari panca indera. Ini untuk alamul mulki wasyahadah. Di atas itu ada realitas dimensi kedua, yaitu yang disebut alam jabarut.
alam mental, alam emosi. Nanti kalau di sufi-sufi kadang-kadang yaitu alam bangsane jin, bangsane itu ada di alam Jabarut. Ya bahasa sininya dunia mental. Kalau sekali-sekali baca Abduh misalnya, ya jin itu sebenarnya daya, malaikat itu daya, jin itu virus, bakteri, itu sebenarnya masuk kelompoknya jin. Kalau coba dibaca Abduh itu, karena dia kan banyak terpengaruh rasionalitas sains yang baru, maka dia ingin menafsirkan Al-Quran yang di Al-Manar itu yang sesuai dengan sains. Maka dia menafsirkan ya jin itu sebenarnya virus dan bakteri-bakteri. Jadi kalau kamu sedang flu, berarti ada bakteri masuk dalam tubuhmu, itu sama dengan kamu sedang kesurupan jin. Itu kalau pakai bahasanya Abdul. Jadi kalau sedang, kok kamu flu pilek, ya ini baru kesurupan nih, nah, harus diruqyah itu biar jinnya keluar. Ruqyahnya pakai Paramek dan pakai Neosep. Oke, alam itu alam Jabarut, yang panca indera nggak bisa ngakses. Dunia mental, karena kan panca indera itu terbatas. Teraba itu hanya untuk permukaan selevel apa. Kemudian mata itu sekian head, di atasnya dikit nggak bisa kelihatan. Kalau kamu nggak latihan nggak akan bisa. Misalnya aura itu sebenarnya level gelombangnya di atasnya level gelombang yang dijangkau matamu sedikit. Kalau kamu agak serius latihan mungkin cepat untuk lihat aura. Cuma kamu nggak terlatih maka nggak bisa. Ya kayak suara itu loh, suara itu kan di atas gelombang dikit kamu nggak bisa dengar. Nah itu alam Jabarut. Ada dunia dimensi ketiga, yaitu alamul amri wal malakut, dunia para malaikat, dunia metafisikal, eskatologis, barzah, surga, neraka. Itu alamul amri wal malakut. Jadi tidak bisa digambarkan. Sama Jabarut sebenarnya juga nggak bisa digambarkan. Yang karena gambar kita terbatas oleh alamul mulki wasyahada. Seandainya disuruh gambar pun pasti terikat dengan dunia fisik. Kayak minggu lalu, gambaran kita tasawurnya pasti tasawur yang fisik. Malaikat pun di kepalamu juga malaikat kan versi fisik. Malaikat itu pakai jubah, jubahnya putih, jenggotnya panjang, terus tiap hari berkeliling sekitar kita. Itu kan fisik. Padahal mungkin tidak kayak gitu, ilustrasimu aja. Iblis juga begitu. Iblis itu dia pakai apa? Iya, pakai tanduk, terus punya taring, punya kan itu gambarmu aja. Apa kayak gitu kita tidak ngerti, karena dia dunia dibalik fisik. Ada sosoknya iya, tapi tidak terjangkau oleh matamu. Maka akal kita dengan khoyalnya, dengan tasawurnya menggambarkan sesuai persepsi. Sebenarnya barang fisik pun yang belum pernah kamu akses, itu juga kamu gambarkan sesuai pengalamanmu. Misalnya kamu tak bilang di Gamping sana itu, di belakangnya toko apa ada orang jualan sate, enak laris banget di sana. Loh kamu nggak ngerti, nggak pernah ke sana. Cuma kan muncul gambarmu orang jualan sate itu kira-kira ya mungkin yang sate. Nah kan muncul gambar orang jualan satenya kamu punya, kamu bisa gambar. Tapi aslinya kamu nggak ngerti, maka kamu ngarang. Jadi kalau ada yang bilang alam goib itu enggak, alam goib itu yang kamu nggak ngerti itu goib. Ayo kita jalan-jalan ke alam goib, itu berarti jalan-jalan ke tempat yang kamu belum pernah ke sana. Iya, karena begitu kamu pernah lihat, ya dia nggak goib lagi. Meskipun itu jin, kok kamu bisa lihat, itu berarti dia nggak goib. Namanya goib itu ya nggak ada, kamu nggak bisa akses. Kok bisa lihat, sudah nggak goib lagi berarti, kan gitu. Jadi kamu misalnya belum pernah ke Jakarta, Jakarta itu goib bagimu. Informasinya belum pas, kamu hanya tahu katanya. Mekah itu mungkin bagi kamu hari ini Mekah itu barang gaib. Kamu nggak pernah lihat aslinya, hanya dikasih tahu. Dan puncaknya alam realitas 4 dimensi adalah alam lahud.
al-hadroh ar-rububiyah, ketuhanan. Kalau Asy'ariyan kan ars, alam yang ya, apalagi yang ars kita tidak akan bisa menjangkau. Hanya nafas yang mutmainnah yang nanti nyampe sana. Nafas kita masih belum level. Yang Jabarut aja ya belum nyampe, apalagi yang malakut, apalagi yang lahut. Jadi ada 4 dimensi alam. Dan jangan dibayangkan ini naik ke atas loh ya, alam-alam ini. Ini cuma dimensi. Dimensi itu kan kayak ini ya kan, ada dimensi apanya, ada barangnya ya cuma ini, cuma banyak dimensinya. Ada kacanya, ada airnya, ada tutupnya. Itu kan namanya dimensi-dimensi. Gitu loh. Mungkin di balik ini deket aja, itu disitulah Jabarut, terus sebelahnya Jabarut sana itu alam malakut sebelahnya. Nah itu modelnya kayak gitu. Jadi jangan dibayangkan terus, oh ini berarti naik ke atas, agak atas sedikit yang sekitar bulan sana alam, enggak. Jangan, bayangannya tidak ke sana. Makanya kalau Nabi Isra Mi'raj sampai ke langit ke-7 itu kan bayanganmu terus naik ke atas. Sampai mana naik ke atas itu? Ketemu Tuhan nggak perlu naik ke atas terbang, karena dia hanya ada di dimensi yang berbeda dengan dimensi kita sekarang. Itu pakai analisisnya Ghazali. Nah, setelah tahu alam, sekarang masuk ke analitiknya, judgement pengetahuannya. Kalau tadi alam berarti objeknya, nah sekarang masuk ke alatnya sebelum berfilsafat. Analitiknya Ghazali punya 5 judgement. Yang pertama ilm, yang kedua i'tiqad, yang ketiga dzan, yang keempat syak, yang kelima waham, dan yang paling rendah jahal. Kalau agama kan punya halal, haram, mubah, makruh. Nah, kalau pengetahuan itu ada 6. Yang pertama ilm. Ilm itu berarti sudah tahu, pasti. Saya tahu pasti bahwa pengajian malam Kamis hari ini jalan. Memang sudah jalan, jadi ini sudah jadi ilm. Tadi sebelum pengajian ini berjalan, itu kamu mungkin masih i'tiqad. Saya yakin nanti malam ada ngaji filsafat, sudah diumumkan oleh takmirnya, sudah diumumkan di Facebook. Tadi ketemu Pak Faiz di kampus juga bilangnya mau masuk. Nah itu i'tiqad. Kamu yakin dengan kuat, dengan pasti, itu i'tiqad. Di bawahnya i'tiqad ada namanya dzan. Kalau dzan itu kamu yakin, antara yakin dan ragu, cuma yakinnya lebih besar. Itu dzan. Saya yakin sih nanti masuk, cuma siapa ngerti hujan ya. Ini kan musim hujan, nanti kalau hujan terus mungkin ya libur. Nah itu dzan. Yakinnya lebih besar daripada tidak yakinnya. Di bawah dzan ada syak. Kalau syak itu 50-50, antara kemungkinan ya dan kemungkinan tidaknya itu sama. Jadi imbang, itu syak. Di bawah syak ada waham. Kalau waham itu lawannya dzan. Kalau dzan tadi kemungkinan iyanya lebih besar, kalau waham kemungkinan tidaknya lebih besar. Dan level paling rendah itu jahil. Kalau jahil itu tidak ngerti apa-apa, nggak ada isinya. Itu jahil. Ini judgement pengetahuan. Tentang apapun, pengetahuan yang ada di kepalamu coba dicek. Apakah levelnya ilm, kamu yakin kebenarannya, pasti nggak bisa ditawar. Atau itu i'tiqad saja, kamu tidak punya bukti tapi kamu yakin benar. Atau levelnya dzan, kamu masih ragu-ragu tapi lebih cenderung kebenarannya. Atau syak 50-50. Atau waham, lebih cenderung tidak benarnya. Atau jahil, saya tidak ngerti apa-apa. Itu harus jelas. Ini enak kalau kamu sedang diskusi. Orang ini kok ngomong tentang Jokowi ya, kira-kira pengetahuannya tentang Jokowi itu level ilm, apa level i'tiqad, apa level dzan, apa level syak, waham atau jahil.
Nah itu kamu bisa pakai analisis ini. Oh dia ngawur itu mesti. Ada isinya tapi lebih banyak salahnya mesti. Wong dia bukan dari partainya Jokowi, berarti levelnya masih waham. Oh tapi kemarin dia bikin survei. Oh iyalah naik dikit syak. Nah itu enak, ada judgementnya. Biar kamu gak gampang percaya aja. Oh itu ya pantas dong, TV-nya Abu Rizal Bakri, ya mesti ngomong Abu Rizal Bakri. Berarti informasi tentang Abu Rizal Bakri dari TV itu, oh itu mungkin levelnya syak atau zon atau hal kayak gitu, bukan ilm. Nah itu, ini namanya metode analitik. Kalau di barat nggak ada. Barat itu hitam putih, apalagi modern. Makanya orang Islam hari ini jangan deso cara mikirnya, harus agak sudah gradasi. Para ulama zaman dulu nggak pernah klaim ngerti dan tidak ngerti, nggak. Ada ngerti, ada setengah ngerti, ada tengah-tengah, ada setengah nggak ngerti, ada nggak ngerti. Jadi ada gradasi. Kalau tak tanya Islammu hari ini itu Islam yang sudah ilm, apa i'tiqad, apa zon, apa syak, apa wahm, apa jahil. Oh itu silahkan kamu analisis sendiri. Saya nggak mau mendiskusikan itu karena ilmuku tentang itu masih syak. Saya ragu-ragu benar apa salah. Bahkan waham, menurutku kok lebih cenderung salah ya. Makanya saya nggak mau ngomong. Oh itu enak. Hukum kan juga gitu. Kalau Islam kan ada haram, halal, sunnah, mubah, makruh kan. Cuma hari ini umat Islam semakin tidak pinter. Kalau ada apa-apa yang kamu tanyakan, itu halal apa haram? Selalu gitu. Lalu di antara halal dan haram itu masih banyak kategori. Kamu mesti haram. Halal apa haram? Mikirnya rokok itu halal apa haram? Kan selalu begitu. Pacaran itu halal apa haram? Kan selalu begitu pertanyaannya. Mbok yang lengkap. Halal, haram, apa mubah, apa makruh, apa sunnah. Oh, kan gitu. Ya kan? Bagi saya rokok itu wajib Pak. Oh ya enggak apa-apa. Bagimu kan, bagi yang lain haram, bagi yang sana mubah, bagi yang sini makruh, kan gitu. Sesuai konteksnya sendiri-sendiri, itu hukum. Oke. Nikah aja kan kadang bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Nikah yang tujuannya pokoknya saya anti wanita Pak, saya pingin nikah kemudian tak ajar, tak pukuli, tak anu, itu haram kamu nikah. Tujuanmu nikah pingin balas dendam karena kemarin diputus terus sama pacarmu, terus saya mau nikah Pak, lu malah diputus, enggak saya mau balas dendam. Haram berarti kan. Mungkin kadang-kadang sunnah, saya sudah punya kerjaan sih Pak, meskipun nggak besar gajinya tapi lumayan bisa hidup. Punya pacar juga, tiap hari kita boncengan berdua Pak, kadang kemalaman juga kadang. Itu mungkin lebih baik kamu nikah deh. Sudah sunnah muakkad kalau kayak gitu. Ya daripada gawat, atau malah wajib. Ini Pak gawat Pak, kalau enggak ini kejadian ini Pak. Kawin. Wajib itu malah, ya kan? Oke. Atau mungkin makruh. Nah ini ya saya sudah pacaran sih Pak, cuma kalau saya nikah ini kuliah bubar mesti Pak. Ini tak kasih makan apa ini Pak. Nah itu mungkin ya jangan dulu lah. Makruh itu berarti levelnya. Pengetahuan juga gitu loh. Ini sudah ilm Pak, saya yakin benar dan saya punya dalil. Oh ini belum Pak, saya masih yakin benar aja, cuma dalilnya saya belum ngerti. Itu i'tiqad. Saya yakin benar Pak, 80% lah Pak, yakin. Itu zon. Saya ragu-ragu ya Pak, mungkin benar mungkin salah ya. Itu syak. Menurut saya kok kemungkinan besar salah ya Pak. Itu waham. Kalau saya nggak ngerti apa-apa Pak, saya nyerah Pak, itu jahil namanya. Gitu loh. Jadi ada apa-apa itu di level. Jangan ngamuan, jangan kalau nggak Jokowi ya Prabowo. Yang lain emangnya nggak ada ya. Harus agak cerdas sedikit. Oke, itu metode analitik. Oke. Ilmu kalau Ghazali luar biasa.